Saya akan menjelaskan tentang memori RAM. Pertama kita mencet dulu memori RAM. Dan di sini saya mengatur memori size-nya di 64 dan size-nya di 4. Saya pencet pagination dan saya mulai. Pertama saya tambahkan yang pertama tugas 1 dengan size 3 dan durasinya -1. Mulai. Dan yang kedua kita tambah lagi tugas kedua, size-nya pun sama di 4, size-nya 4. Dan warnanya kita bedakan supaya berbeda. Ditambah lagi ke tugas 3 dengan size 5 sekarang. Langsung kita play. Yang keempat, jadi tugas 4, size-nya 7. Tapi yang 3 sampai 7 saya hilangkan checklistnya dan saya apply step by step. Dan ini hasilnya. Dan ada yang masuk ke backing store, yaitu karena saya tidak mencecklistnya tadi. Kita update, sekarang saya checklist semuanya yang ada di tugas 4. Saya play dan tidak ada yang tertahan di backing store. Sekarang kita lihat di accuracy-nya. Nah, setelah play, itu akan berjalan di accuracy-nya, dan itulah hasil akhirnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses scheduling. Di sini ada 4 algoritma. Yang pertama ada algoritma FCFS, first come first serve seperti itu. Algoritma ini digunakan untuk mengatur antrean proses yang masuk ke sistem operasi. Cara kerja, proses yang masuk pertama kali akan diproses terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua itu ada algoritma SJF, shortest job first. Kegunaannya, algoritma ini digunakan untuk mengoptimalkan waktu proses. Cara kerjanya, proses dengan waktu eksekusi terpendek diproses terlebih dahulu. Selanjutnya ada algoritma priority. Algoritma ini digunakan untuk mengatur prioritas proses. Cara kerjanya, proses dengan prioritas tertinggi diproses terlebih dahulu. Selanjutnya ada algoritma round robin. Algoritma ini digunakan untuk mengatur waktu proses secara adil. Cara kerjanya, setiap proses diberikan waktu eksekusi time slice yang sama. Baik, kita langsung saja mulai dengan algoritma yang pertama, yaitu FCFS. Kita buat pertama, masukkan P1 dengan priority 1, submissionnya 1, warna sesuai dengan sukaan, burstnya 2. Langsung kita down. Lanjut untuk buat yang kedua, P2 dengan priority 1, submissionnya kita buat 2, burstnya kita buat jadi 5. Lanjut kita buat P3 dengan priority 1, submissionnya 3, burstnya kita buat 2, down. Nah, ini program sedang
kita jalankan. Nah, kita pencet OK. Lalu kita lihat data statistiknya. Nah, inilah gambar daripada algoritma FCFS. Baik, kita lanjut ke algoritma yang kedua, algoritma SJF. Langsung saja kita buat seperti yang tadi, masukkan P1 dengan priority 1, submissionnya kita kasih 1, burstnya kita kasih 2. Lanjut kita buat P2 nya, priority nya kita masukkan 1, submissionnya 2, burstnya kita kasih 5. Lanjut kita buat P3 nya, priority nya 1, submissionnya 3, burstnya kita kasih 2. Nah, kita langsung kita jalankan. Nah, udah oke. Kita lihat data statistiknya. Nah, inilah data statistik dari algoritma SJF. Lanjut kita ke algoritma selanjutnya, yaitu algoritma priority. Sama seperti yang tadi, kita buat P1 nya dengan submission priority 1, submissionnya kita buat 3, burstnya kita bikin 2. Kita buat P2 nya, priority masukkan 1, submissionnya 2, burstnya kita kasih 5. Lanjut kita buat P3 nya, priority nya kita kasih 3, submissionnya juga 3, burstnya kita kasih 2. Langsung kita jalankan. Oke, kita lihat data statistiknya. Nah, ini adalah hasil daripada algoritma priority. Lanjut kita ke algoritma selanjutnya, yaitu algoritma round robin. Seperti yang tadi, kita buat lagi P1 nya, P1 priority nya kita masukkan 1, submissionnya juga 1, burstnya kita kasih 2. Lanjut kita buat P2, priority nya 1, submission 2, burstnya kita kasih 5. Lanjut kita buat P3, priority nya 1, submissionnya 3, burstnya kita kasih 2. Langsung kita jalankan.
Oke, kita lihat data statistiknya. Nah, inilah hasil dari algoritma round robin. Oke, cukup sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang file system. Settingan yang saya buat adalah seperti ini, dan saya menggunakan linked allocation. Saya membuat folder yaitu bernama tugas, dan saya juga membuat file yang bernama 1 dengan size 5. Lalu saya membuat file name yaitu 2 dengan size 10. Lalu saya membuat file ketiga dengan size unitnya yaitu 15. Ini adalah contoh dari file allocation table atau FAT. Ini adalah tabelnya dari hasil tersebut. Lalu saya akan membuat lagi dengan menggunakan index allocation. Saya akan membuat file yang bernama tugas. Saya akan membuat folder yang bernama tugas dan file 1 dengan size 5. Saya akan membuat file 1 dengan size 5. Lalu saya membuat file 2 dengan size 10. Lalu saya membuat file 3 dengan size 15. Lalu bisa kita lihat di sini dengan aturan index allocation, apabila melebihi kelipatan 12 akan ada tanda I. Di sini saya akan menjelaskan tentang this. Jadi yang pertama saya akan menggunakan algoritma FIFO, first in first out. Dan saya akan membuat beberapa requestnya. Dan request sektornya kita isi 10. Kita klik done. Dan mari kita lihat hasilnya. Dan FIFO itu proses yang pertama kali masuk ke antrian akan menjadi yang pertama kali proses. Ini adalah
hasil dari FIFO. Lalu yang kedua, saya akan menggunakan algoritma last in first out atau LIFO. Jadi LIFO ini proses yang terakhir kali masuk ke antrian akan menjadi yang pertama kali diproses. Dan mari kita lihat hasilnya. Lalu yang ketiga, saya akan mencoba menggunakan algoritma STF. Dan kita lihat hasilnya dari STF. Shortest time first yaitu memproses permintaan dengan jarak yang paling dekat dengan posisi awal. Lalu kita klik update proses dan delaynya 3. Lalu kita klik done. Mari kita lihat lagi hasilnya. Lalu selanjutnya saya akan mencoba algoritma scan elevator. Ini kita klik update progress. Delaynya kita ubah menjadi 3. Lalu kita ubah menjadi 0. Kita lihat, lalu kita play. Mari kita lihat hasilnya. Jadi scan itu memproses permintaan dengan cara memindahkan kepala baca dari satu ujung ke ujung lainnya. Lalu selanjutnya kita mencoba circular scan atau C-scan. Mari kita lihat hasilnya. Jadi C-scan itu variasi dari scan, memproses permintaan dari satu ujung ke ujung lainnya, lalu kembali ke awal. Terus selanjutnya saya akan mencoba algoritma dari look. Mari kita lihat hasilnya. Jadi look itu memproses permintaan dengan cara memindahkan kepala baca ke arah yang paling dekat dengan posisi awal. Terus selanjutnya kita mencoba circular look. Mari kita lihat hasilnya. Jadi circular look itu variasi dari look, memproses permintaan dari satu arah lalu kembali ke awal. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.